Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladzi arsalahu bil huda wa unzila ilaihil qur'anu basyiran wa nadhira, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mengikuti secara langsung maupun secara online, marilah kajian tafsir Sabtu pagi kita awali dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan keterangan surah Al-Baqarah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi ila akhiril ayat. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 105. Orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Namun secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar. Secara global, surah Al-Baqarah 105 dapat diterjemahkan seperti demikian. Mengenai sebab turunnya ayat, dari As-Suddi yang menerangkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai penjelasan Rasulullah dan kaum muslimin tentang sifat dan sikap orang-orang musyrik. Mereka membenci kaum muslim. Ya. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa analisis kebahasaan. Pertama mengenai pengulangan huruf nafi, yaitu ma yawaddu, dan juga walal musyrikin. Ada ma, adalah, begitu ya. Jadi sebagai bentuk penegasan, beda kosakata tapi maksudnya sama. Jadi kayak misalnya kita itu menolak makanan, ndak mau, atau istilahnya apa, orang boten. Nah, sebenarnya itu maknanya sama, penolakan. Menolak apa? Menolak untuk, atau menolak kepada orang-orang muslim supaya Allah itu memberikan kebaikan. Berarti tidak ingin kebaikan, kira-kira begitu ya. Siapa yang tidak ingin kebaikan? Yaitu orang-orang kafir, baik itu dari kelompok ahlul kitab maupun orang-orang musyrik. Bapak-Ibu yang saya muliakan, memang perlu ada data sejarah
juga mengenai fakta-fakta di TKP ya. Jadi kan saya hanya ingin menegaskan sebuah pertanyaan yang terkait dengan analisis tafsir, yaitu kenapa Ahlul Kitab itu disebut lebih dulu daripada orang-orang musyrik begitu. Nah, biasanya memang teori yang lazim, yang populer, kalau di dalam balaghah itu ada namanya bab at-taqdim wa ta'khir, bahwa tata letak kosakata di dalam redaksi bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran, itu mengandung tujuan dan maksud. Jadi bukan, kalau kata orang Jawa, yang penting kelakon, yang penting terjadi, bukan. Nah, contoh yang paling sering ya untuk kita jelaskan misalnya surah At-Taubah ayat 105 ya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Misalnya juga ayat di surah Al-Ahzab yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, gitu. Nah, kalau di At-Taubah 105 itu ya, waqul katakanlah Muhammad, i'malu, beramallah kalian, berbuatlah kalian, ya mungkin, atau bekerjalah kalian, kira-kira begitu. Fasayarallahu, maka Allah akan melihat. Nah, jadi muncul pertanyaan secara ketafsiran begitu. Kenapa yang disebut Allah dulu, kan begitu. Nah, tentu meskipun faktanya baik Allah wa rasuluhu wal mu'minun, Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin itu akan melihat amal seseorang gitu. Tapi tata letak kosakata itu mengandung maksud dan tujuan. Jadi tidak bisa kemudian, ya misalnya kalau kita dalam bahasa Indonesia itu misalnya gitu, saya ditanya, sudah makan? Terus mangan le, sudah makan nak? Sudah. Lauk opo? Lauk apa? Makan apa? Makan nasi sama tempe sama sayur bayam, kan kira-kira begitu. Itu mungkin sebenarnya kalau dalam pragmatik atau penggunaan bahasa Indonesia itu mau bilang sudah makan nasi sama tempe sama makan nasi sama tempe sama sayur bayam, atau makan sayur bayam sama tempe sama nasi, makan sayur bayam sama nasi sama, dibulak-balik sama. Intinya 3 unsur itu masuk ke perut gitu gitu. Dan mungkin juga tidak ada maksud tertentu bahwa dia menyebut nasi dulu itu kenapa, menyebut bayam dulu kenapa, tidak ada maksud. Nah, itu berbeda dengan bahasa Arab, apalagi lebih-lebih bahasa Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran ini adalah firman Allah. Pilihan kosakatanya, tata letaknya, strukturnya, bentuk kosakatanya itu semua mengandung maksud yang kemudian sering dikaji di dalam ilmu balaghah, ilmu tentang seni kosakata dan kalimat bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran, yang mengungkap keindahan, maksud, tujuan dari tadi itu. Pilihan kosakata, pilihan bentuk kosakata, tata letak kosakata, dan seterusnya. Nah, sehingga kami saya muliakan, di sini mungkin kita bertanya, mengapa orang kafir dari Ahlul Kitab itu disebut lebih dulu, kan kira begitu. Terkait apa? Terkait ketidakinginannya untuk orang-orang Muslim itu tidak mendapatkan kebaikan. Gampangannya, pokoknya wong-wong kafir Ahlul Kitab dan juga orang Muslim
tidak pernah menginginkan orang Islam itu baik. Nah di sini kemudian kan kita justru berpikir, Ahlul Kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Mengapa mereka disebut Ahlul Kitab? Karena mereka orang yang menerima kitab suci. Sebagaimana kita umat Islam. Orang Yahudi mendapatkan kitab suci Taurat, orang Nasrani mendapatkan kitab suci Injil, orang Islam mendapatkan kitab suci Al-Quran. Nah, loh, kok kita umat Islam kok tidak disebut Ahlul Kitab? Loh kan, kalau saya muliakan, kita ini kan menyebut kosakata kan sebagai pembeda, meskipun kita itu bagian, misalnya begini, gitu. Kita ini kan orang Indonesia, orang Medan juga orang Indonesia, orang Papua juga orang Indonesia. Tetapi ketika kita berbicara internal, ya toh, misalnya di jalan gitu. Nama siapa mas? Oh ya, asalnya dari mana? Maksudnya dari Indonesia? Kan tidak mungkin. Maksudnya bilangnya saya dari Kulon Progo, kan begitu gitu. Lah sama kan? Mohon maaf. Misalnya mohon maaf ya. Saya sudah tahu Pak Hilmi itu dari Bantul. Terus Pak Sukis misalnya ya. Pak Sukis dadanya apa di Bantul apa kok dia? Hah? Bantul Siwon. Oh ya nggih. Misalnya begitu. Terus wong tadi sudah kenalan nggih, sudah kenalan bahwa Pak Hilmi dalamnya pun di Bantul, Pak Sukis dari Bantul. Jadi kemudian lah, saya dari mana? Saya dari Jogja. Iya, saya dari DIY kan berarti ya enggak pas. Juga ya itu kayak sombong gitu lah atau apalah. Ya, jadi mau saya muliakan sekali lagi, Ahlul Kitab itu terminologi atau istilah yang memang disebut oleh Al-Quran. Nah, secara khusus untuk menyebut orang Yahudi dan Nasrani. Nah, masalah kenapa tidak disebut Yahudi dan Nasrani itu nanti soal lainnya, nanti kita jelaskan waktunya kalau ketemu pas Al-Yahudi wa Nasara itu. Dulu juga pernah kita sampaikan itu di innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, ayat berapa itu lupa saya. Udah kelewatan. Nah, tapi kesini dulu aja ke Ahlul Kitab. Yaitu mereka orang Yahudi dan Nasrani. Mau saya muliakan. Pertama yang perlu kita sampaikan, kenapa orang Yahudi dan Nasrani spesifik di Al-Baqarah 105 disebut dengan istilah Ahlul Kitab. Bukan Yahudi dan kan sebenarnya bisa saja toh. Ma yawaddul ladzina kafaru minal yahudi wan nasara, misalnya kan kayak itu bisa saja. Tapi Al-Qur'an lebih memilih diksi atau kosakata yang lain. Maknanya sama sebenarnya. Misalnya, gitu. Kan ada orang menyebut Joko Widodo, ada Jokowi, ada Pak Presiden, misalnya kayak Mas dulu ketika jadi presiden ya. Misalnya ya dulu Susilo Bambang Yudhoyono, kan gitu. Salah satu presiden Indonesia yang paling sulit namanya disebut oleh orang Arab. Orang yang paling susah nyebut presiden kita yang ke berapa? Ke-6 gitu. Soekarno itu fasih. Bahkan orang Mesir itu yang namanya Soekarno itu ada 6 atau berapa? Nggih. Saya itu kaget sak kayangnya dulu. Ada orang kampanye gitu nggih. Tapi pakai bahasa Arab. Dia sama kayak di sini tuh, pakai gambar, pakai baliho, pakai jargon juga. Sak kayangnya Ahmad Soekarno. Kaget saya. Raine Arab. Presiden saya masih hidup gitu. Iya, kampanye itu nggih. Itu dulu mau nyalek gitu. Wah, Masya Allah. Bangga juga ada sebenarnya. Nah, ada Bung Karno gitu, ada Pak Karno gitu, ada IR Soekarno, ada Bapak Proklamator, ada macam-macam lah. Ngoten nggih. Nah, seseorang disebut dengan identitas tertentu itu kan berarti yang menyebut itu mempunyai maksud tertentu. Nah, misalnya taruhlah sedang mempunyai redaksi kira-kira begini.
Masjid ini yang meresmikan dulu siapa? Yo jelas toh, bapak pembangunan. Siapa lagi? Oh, maksudnya Pak Harto. Kan ngoten nggih. Jadi itu yang disebut berarti ingin menonjolkan gelar atau prestasi atau apalah, misalnya kira-kira seperti itu. Terus misalnya dulu Gus Dur gitu kan, ada yang menyebut Bapak Tionghoa. Itu kan akan punya jasa bagi rakyat Tionghoa misalnya. Ya monggo-monggo lah. Ya tapi intinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu disebut dengan atribut atau sebutan ahlul kitab. Kan ngoten nggih. Ini konteksnya apa? Karena ini menunjukkan bahwa ironisme atau anomali, sesuatu yang kontradiksi gitu. Maksudnya apa? Mestinya orang Yahudi Nasrani itu gabung, beriman, bolo, besti, apa sih istilahnya? Pokoknya seperti itu lah. Setia kawan, mendukung, membersamai orang Islam sebagai sama-sama pemilik kitab suci. Kan mestinya begitu. Tapi ini tidak. Justru orang-orang Yahudi dan Nasrani itu memusuhi dan tidak mengharapkan kebaikan pada umat Islam. Nah ini jadi sekali lagi saya ingin mengatakan dari kosakata Ahlul Kitab yang maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani itu menunjukkan kebanggaan. Maka dulu Pak saya melihatkan waktu kita ya Bani Israel itu, kenapa tidak disebut ya Yahud? Kan ngoten nggih. Kenapa tidak disebut ya Ahlul Kitab, tapi ya Bani Israel? Kan ngoten nggih. Sebenarnya kan secara substansi sama. Yahudi, Bani Israel, Ahlul Kitab. Ngoten nggih. Tapi kan yang disebut itu kenapa? Itu bukan ya Yahud atau ya Ahlul Kitab, tapi ya Bani Israel. Dulu kita sampaikan bahwa Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Isra itu hamba, Il itu Tuhan. Jadi Israel itu aslinya secara bahasa Arab Abdullah. Cara wong Jawa dolah. Duh, Mbah Kuil saya kan namanya Abdullah As-Sattari. Kalau orang Arab menyebut gitu, gandeng si bahasa itu ya wong Jawa Klothok ya Dullah Satari. Kan kira gitu nggih. Ora lho iya si bahasa itu aslinya Abdullah As-Sattari. Oh itu ulama hebat. Tapi kamu Jawa ora bisa. Dullah Satari baca. Abdul Hamid dadi Dul Kemit. Nah, kan ngoten nggih. Abdul Matin dadi Dul Matin. Yang ada Dul Kono gitu. Bubur bapak dulu maten nggih. Nah, jadi Bang saya muliakan jadi Al-Qur'an menyebut memilih kosakata itu ada maksud dan tujuannya. Dulu kita sampaikan ketika orang Yahudi dipanggil dengan ya Bani Israel. Wahai anak cucu Yakub, wahai anak cucu hamba Allah. Nah, Nabi Yakub disebut Israel karena beliau itu Masya Allah ahli ibadah, ahli ketaatan. Sehingga orang Yahudi itu sebenarnya ketika disebut ya Bani Israel, padahal konteksnya itu adalah pelanggaran, penistaan, penolakan, pembangkangan, itu kebangetan. Maka misalnya kita baru saya muliakan gitu. Maka gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, misalnya Bung Karno, Pak Karno itu kan identik dengan perjuangan, proklamator kemerdekaan, bahkan sangat disegani. Simbol dari perlawanan dunia ketiga, simbol dari wong cilik melawan duluan Amerika, kita setrika Inggris, Italia. Dan itu tidak hanya omon-omon saya muliakan, faktanya begitu. Maka orang Mesir itu lebih bangga. Masya Allah, orang Mesir itu punya Jamal Abdul Nasir, mohon maaf punya Fir'aun gitu. Tapi lebih bangga punya anaknya Ahmad Soekarno gitu kan. Iya enggak? Loh, iya. Dari mana kok Indonesia? Soekarno gitu. Oh iya, orang Mesir itu.
Oh, nggih. Enggak ada. Indonesia Jokowi belum pernah ya. Atau SBY. Dasarnya ya orang pati terkenal gitu nggih. Soekarno. Soekarno awak miyet begini. Saya memang orang Indonesia tapi ya saya enggak sehebat Soekarno lah. Nah, maksud saya apa? Maka kalau kemudian ada orang yang sekarang mengaku sebagai anak biologisnya Bung Karno, saya ini kan terah Bung Karno, atau anak ideologisnya Bung Karno, kan ada tuh yang pidato berapi-api, pokoknya kita kayak dulu Bung Karno. Indonesia ini akan dianu oleh asing kan seperti itu. Tapi diselentik Donald Trump ya tanda tangan juga, gitu, seperti itu. Ya pokoknya gitu nggih. Nah, sehingga apa yang ingin saya sampaikan dan saya muliakan, kalau kita itu menyebut, oh iya, partainya Soekarno, nah itu kan sebenarnya yang dikesankan tentang kemandirian, kedaulatan, harga diri bangsa yang dulu memang Bung Karno itu membuat yang disebut sebagai nation building, gitu, punya karakter bangsa yang tadi ya merwiro, apa sih, punya harga diri yang tinggi, mandito, mandiri, merwiro, mandito, satunya lagi nopo nggih, merbowo. Nah, mandito, merbowo, berwibawa, berdaulat, dan kemudian mempunyai identitas bangsa. Dulu memang Bung Karno keahlian di situ ya, perkara bahwa apakah dia terlibat PKI dan seterusnya, ya namanya nobody perfect, tidak ada yang namanya manusia sempurna kecuali Muhammad bin Abdullah, kira-kira kan begitu. Tapi itu perlu kita apresiasi. Nah, kalau kemudian anak ideologis maupun anak biologisnya, dulu konon katanya jual Indosat atau apa itulah seperti itu, jual polusi Padan dan Degitan atau apalah seperti itu, atau yang kemudian membo-membo mengklaim sebagai, dulu kan pernah ada yang disertasinya tentang Soekarno, anak idol Soekarno bla 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 gitu nggih. Ya toh, jadinya wong Yogyo sudah divonis korupsi. Nah, alhamdulillah. Ya gimana ya, saya mau bilang astagfirullah juga bisa, angel. Terus dikasih gerasi itu, abolisi sama Pak Prabowo begitu nih. Terpidana korupsi. Nah, Bung Karno itu setahu saya nggak korupsi, setahu saya. Ya, kalaupun dianggap sebagai yang sering disorotkan, Bung Karno itu orang Islam, orang Muslim. Tapi kok pertanyaannya istrinya katanya lebih dari 4 itu. Tapi ya menurut fakta katanya ya memang lebih dari 4, tapi yang resmi. Jadi beliau itu modelnya kalau sudah mau 4 itu ditinggal 1 gitu. Jadi kayak urik gitu. Itu Muslim yang ya saya mau bilang licik kok ya piye gitu. Wong proklamator kemerdekaan mau piye. Tapi maksud saya apa sih, mengatakan bahwa kan simbol tadi. Maka tadi saya katakan orang Mesir itu apa sih, bangga dengan Soekarno kan itu tadi. Orang Arab sekalipun tahu. Dulu pernah ada orang Indonesia mewakili saat itu masih kita berapa, 80 juta apapun saat itu ya. Belum sekarang 240 juta gitu. Dari ujung sana. Ya mau kebetulan fisiknya juga agak lumayan sih dengan Jabal Abdul Nasir itu ya lumayan segini. Loh, nek saya dengan Jabal Abdul Nasir itu sak wedele gitu kan. Lah kita kan kalau naik bus itu kan Masya Allah kependeng-pendeng gitu. Bahkan kalau saya ke toko itu kan sering diledek sama penjualnya. Anak-anak di atas katanya. Aduh, batinku lah kamu itu umurnya di bawah saya. Tapi ya saya saya tidak bisa protes. Wong faktanya memang ukuran sepatu saya itu ukuran sepatu anak-anak orang Mesir. Ya mau protes gimana? Emang begitu. Loh, orang Mesir itu kan anak-anak itu sepatunya Masya Allah 40, 42 begitu nggih. Anak-anak SD. Lah kalau yang dewasa ya 60 beberapa sandalnya begitu nggih. Ya wes, atwal kok anak-anak di atas mau marah. Ya faktanya begitu mau gimana? Tapi kan itu tadi Pak saya melihatkan. Ya loh, yang terbaru, yang viral itu. Yeli Putriani adik kelas saya, orang Sumatera Barat nggak salah. Putri, maksudnya cewek.
Lulusan terbaik Al-Azhar Putri. Enggak serem gitu. Orang Indonesia ini serem banget. Lulusan terbaik Al-Azhar langsung suruh menghadap Grand Sheikh gitu kan. Oh di dan seperti itu. Pidato meskipun pakai teks tapi ya bagus. Bahasanya bagus meskipun pakai teks. Itu bikin nangis banyak orang. Gitu. Bahasa balagonya tinggi juga menyentuh gitu, nangis apalagi putri kan bisa itu. Itu viral gitu. Katanya saya datang ke sini itu dulu antara kayak jadi atau tidak begitu. Saya seperti tapi ternyata jadi wisudawan terbaik di Al-Azhar orang Indonesia kan ngoten nggih. Nah, jadi ketika kamu dari mana? Indonesia. Soekarno. Nah, itu yang ingin dicitrakan bahwa Anda itu hebat, gitu kan? Tidak ingin menghadapi asing, berani. Ya masalah dia kemudian disingkirkan CIA itu soal lain gitu kan. Tapi kan, itu Masya Allah. Si mbah saya itu cerita. Bung Karno pidato di Bandung, beliau jalan kaki dari ibaratnya Bandung Tankali kan ada di Bantul itu daerah namanya Bandung sampai ke Bandung Jawa Barat jalan kaki hanya ingin mendengarkan ceramahnya Bung Karno. Ya mungkin kalau kayak sekarang gitu nggih, kalau misalnya fansnya Habib Rizik gitu, itu makan kemana atau Tanah Uwas atau Anwar Zahid, wah Masya Allah kan itu Habib Syekh, itu dibela-belain atau siapalah misalnya artis atau siapa ngoten nggih. Idola. Nah sehingga kalau kita menyebut saya putri proklamator, nah itu kan sebenarnya ingin ditonjolkan saya ini anak orang hebat. Tapi kalau saya ini putri proklamator tapi kelakuannya yo nggak menunjukkan proklamasi kemerdekaan, loh apa sih? Ya loh kemerdekaan itu kan seperti itu ya loh. Nah jadi bangsa muliakan ahlul kitab ini konteksnya adalah mestinya orang Yahudi dan Nasrani itu gemati, apa sih gemati? Perhatian dengan adiknya. Lupa selain itu kan anak ragil, nomor bungsu, anak bungsu. Lagi Yahudi Nasrani kan Islam kan kira-kira gitu, secara sejarahnya seperti itu. Tapi ini justru kasusnya mirip kayak Nabi Yusuf gitu, yang dijahati terus gitu sama saudara-saudaranya begitu gitu. Nah, jadi sehingga manusia muliakan orang Yahudi dan Nasrani di surah Al-Baqarah 105 ditembungke itu diistilahkan. Disebut dengan ahlul kitab ini untuk menunjukkan bahwa permusuhan kebencian yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani ya kepada umat Islam itu kebencian yang sungguh keterlaluan. Misalnya begini, kalau saya muliakan, gitu. Ilustrasi paling mudah, gitu. Kita ini ketika dulu di luar negeri di Mesir, ini kan punya bapak yang namanya duta besar, dan duta besar Mesir Indonesia di Mesir itu LBBP, duta besar LBBP, luar biasa dan berkekuasaan penuh. Ini kan secara birokrasi itu kan ada duta besar biasa, ada duta besar istimewa, kayak di Inggris, di Australia, di Amerika itu duta besar istimewa, kira-kira seperti itu mungkin. Nah ada nanti rating di bawahnya itu duta yang LBBP itu juga rating tinggi, artinya dia semacam kayak presiden juga, kekuasaannya lebih dari sekedar duta besar biasa, artinya dia punya otoritas yang luar biasa, namanya tadi ya luar biasa dan berkekuasaan. Nah, duta besar Indonesia di Mesir itu duta besar LBBP. Mengingat sejarah yang baik antara Mesir dengan Indonesia dan seperti itu, tupoksinya juga seperti itu. Nah, artinya apa? Maka mestinya kebijakan-kebijakan kedutaan itu mestinya ya melindungi rakyat Indonesia di sana. Tapi kan faktanya nggak begitu. Nah, saya tidak perlu menyebut duta besar siapa yang kemudian dulu
hanya mohon maafnya ya begitu kan. Koyok lagu zaman Simbah, kangong kang belungkang, kakekmu mepes urang. Gitu dan seperti itu. TKI disiksa ada, meskipun tidak sebanyak misalnya di Saudi Arabia atau taruhlah mana begitu. Mahasiswa yang diselundupkan, dipekerjakan banyak. Ya masalah-masalah lah sebenarnya. Dan hal-hal serem yang tidak bisa ceritakan. Yang ingin saya sampaikan, saya menyampaikan. Maka kalau kemudian ada anak sebangsa dan setanah air, itu kok kemudian melukai warga sendiri, yang kemarin viral itu, mbah-mbah kon nguntal bahasa kasar, lo memang betul disuruh makan es, lo memang dari sepon kan, ternyata es betulan yang sekarang kemudian malah, ya itu tadi memang marah itu memang sumber masalah gitu. Ya kecuali kalau yang sengaja, dan ini yang sekarang lagi diselidiki gitu loh. Pertanyaannya kenapa di video, kedua kenapa diviralkan, gitu? Ya memang buat rame. Kenapa bikin rame? Wallahu a'lam. Yang jelas sebelumnya ada berita tentang menteri yang menyebut mantan presiden terlibat atau bukan terlibat, bisa dijadikan sebagai saksi korupsi, mantan menakan gitu, terus hilang gara-gara es, penjual es itu. Makanya sampai jadi, loh ini kan dulu Pak saya muliakan, mungkin anak cucu kita dulu nanti tahun 2050 atau tahun 3000 itu nanti sudah nggak dengar namanya maling kondang, kemudian kancil nyolong timun, udah nggak ada. Ceritanya itu sudah berbeda, legendanya itu sudah bukan maling kondang atau kancil nyolong timun, tapi penjual es. Yang kemudian dapat keberkahan rezeki gara-gara dihina oleh seorang dai atau kemudian dinistakan oleh oknum aparat begitu. Nah jadi ya pokoknya wallahu a'lam bishawab lah, gitu. Nah orang seperti ini kan, ya menurut saya pripun gitu. Dulu ada namanya Romusa, gitu. Orang Jepang yang menistakan, menelantarkan, menjajah, mengopo, menghina, pokoknya lah, menganiaya pribumi. Ada namanya kerja rodi, orang Belanda menganiaya pribumi. Atau yang misalnya, ya taruhlah, yang selama ini mungkin kita sebagai umat Islam selalu berpikir, orang-orang Muslim Indonesia yang raine koyo kula ngeten iki lho, yang insyaallah Jogja asli pakai shot. Yang kemudian misalnya kita berpikir, kenapa kok toko emas kemudian dan sebagainya itu kok ora ono yo sing raine iki jawani koyo aku kok sampe nuwun sewu sithik. Meskipun saya juga sebenarnya kalau ke sana itu juga dipanggil orang Cina gitu kalau ke Mesir itu. Oh nggih. Bahkan kawan saya itu ada yang lebih anu lagi. Orang Cina gitu. Akhirnya tiba-tiba dia langsung mengeluarin kayak burungnya, gitu kan. Padahal dia nggak bisa silat juga gitu. Karena orang Mesir itu juga Cina, sipit Cina. Batin Cina gosong. Gitu gitu. Nah, jadi saya muliakan pemilihan kosakata dari alternatif Bani Israel, Yahudi, Nasrani, tapi dan Ahlul Kitab, dan yang dipilih Ahlul Kitab itu mempunyai konsekuensi makna bahwa pemusuhan, kebencian. Orang-orang Yahudi itu sungguh keterlaluan. Podo-podo Indonesia nih, podo-podo sak Kulon Progo, podo-podo sak Yojo. Ya, masa tidak ada solidaritas atau dukungan, malah justru memusuhi. Kira-kira gitu, gitu. Itu kan keterlaluan. Kalau orang asing yang menistakan, menyengsarakan, melecehkan bangsa lain, taruhlah Jepang meromusakan orang Indonesia, orang Belanda mengkerjarodikan orang Indonesia, itu ya pelanggaran terhadap kemanusiaan. Tapi ya masih agak bisa diterima kayaknya kan namanya juga orang asing. Tapi ini bangsa sendiri yang menistakan, menyengsarakan yang sebangsa setanah air. Itu kan kebangetan.
Nah itu sebenarnya yang disampaikan oleh Al-Quran. Wahai ahli kitab, kalian itu orang yang memiliki kitab suci. Orang Yahudi punya Taurat, orang Nasrani punya Injil. Orang Islam ini punya Al-Quran. Loh kalian itu satu sumber, yaitu dari Allah. Mestinya kalian itu saling mendukung, saling mencintai. Lah yang terjadi kok malah saling memusuhi dan saling membenci. Saya baru nggak ternyata jam itu mati dong. Ya Allah, pokoknya perasaan kok setengah lah. Mohon maaf Ustaz. Nah jadi kesimpulannya dari ilustrasi yang alur ngidul tadi itu, saya ingin menyatakan bahwa penyebutan ahli kitab di Al-Baqarah 105 itu berkonsekuensi kepada pemahaman bahwa kebencian permusuhan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu terhadap umat Islam sangatlah keterlaluan. Karena mestinya sesama ahlul kitab. Ya ahlul kitab, kita itu juga ahlul kitab. Kalau yang menyebut mereka, kan begitu gitu. Kalau yang nanya itu orang Jawa Tengah, maka kita berhak mengatakan saya orang DIY, orang Jogja. Kalau yang bertanya orang Jogja, maka kita berhak mengatakan saya ini orang Kulon Progo. Kalau yang bertanya orang Kulon Progo, saya mestinya menjawab saya itu orang Galur. Kalau yang bertanya orang Galur, saya akan menjawab saya ini orang Karangsewu, dan begitu seterusnya. Maka kalau kita menyebut orang Yahudi dan Nasrani itu ahlul kitab. Lah orang Yahudi dan Nasrani kalau menyebut kita, mestinya juga ahlul kitab. Itu menunjukkan keakraban, satu rasa, satu visi, satu misi, satu posisi. Dalam ketauhidan, dalam keimanan, dalam hidayah, mestinya begitu. Tapi ini justru ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab. Disitulah mengapa kemudian ahlul kitab lebih disebut terlebih dahulu daripada orang musyrik. Padahal mestinya orang musyrik itu adalah orang lain. Orang lain itu biasanya lebih memusuhi daripada orang sendiri. Tapi faktanya nggak begitu. Faktanya yang rese, usil, suka ribut dengan Nabi, ya malah orang Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian saya muliakan, permusuhan antara keluarga itu lebih ngeri daripada permusuhan orang lain. Dengan demikian, fragmennya sudah ada. Loh, yang menyengsarakan Nabi Yusuf ya saudara-saudaranya sendiri. Kan begitu, nggih. Loh, orang Arab dan Yahudi itu kan tunggal bapak. Yang satu jalur Nabi Ishak, yang satu jalur Nabi Ismail. Orang rampung-rampung sekarang itu. Enggak. Kapan kasus Palestina selesai? Nanti nunggu malaikat Israfil. Loh, gimana? Enggak. Nah, ini seperti, loh, kalau begitu kita enggak usah punya saudara lantas. Enggak usah punya anak, enggak begitu. Tidak semua. Loh, Nabi Yusuf dengan Bunyamin besti. Kan begitu kan? Terus siapa? Taruhlah misalnya ya, Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib kan sepupuan. Besti. Tidak mesti. Itu justru fragmen-fragmen itu mengajarkan kepada kita bahwa gitu. Maka kemudian anak itu di dalam Al-Quran fragmennya setidaknya ada 4 macam. Tidak usah saya jelaskan, nanti malah saya kayak ceramah akikoan gitu. Tadinya gitu, gitu. Iya. Kan ada ceramah akikoan itu temanya apa gitu. Nanti selamatan rumah apa temanya kan gitu. Pernikahan temanya apa. Ini kita kembali ke tadi. Gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa disebut ahlul kitab itu mestinya wahai ahlul kitab, kamu itu kebangetan. Kamu itu mestinya kan sangat perhatian gemati kepada adikmu yang ragil itu gitu loh. Mbok bebengek terus gitu. Kamu usilin, kamu jahilin, kamu jahatin, bahkan mau kamu bunuh. Bagaimana? Kan gitu. Keterlaluan kamu itu. Kita akan kemudian berpikir orang yang, maka gini, ada ungkapan populer dari Ali bin Abi Thalib gitu. Allahumma ikfi syarra
Allahumma fi syarra asdiqai fa amma a'dai fa ana kafirun bihim. Ya Allah, semoga Engkau menjagaku dari kejahatan teman-temanku. Loh, piye? Adapun kejahatan musuh-musuhku, saya handle. Kecil, kira-kira seperti itu. Karena memang seperti itu. Saudara kalau sudah memusuhi itu 7 turunan, teman juga begitu. Itu bukan berarti mesti seperti Yonda. Kesetiaannya tetap ada antara keluarga, antara teman, ya kan? Tapi itu istilahnya peringatan gitu. Termasuk ini. Alkitab. Maka kalau kemudian kita, ini bukan kita kemudian harus was-was curiga, enggak, itu peringatan. Ya toh? Orang yang tidak Nasrani yang baik juga ada. Mungkin banyak malah. Lula ya. Ada tokoh sesepuh Muhammadiyah di kampung kami itu legend. Beliau itu usia sekarang berapa? 83. Ya, dulu sekitar 2 tahun ketika waktu sekolah SMP itu malah tinggal di tempat Nasrani. Lucunya, setiap sholat subuh yang buka ya orang Nasrani itu. Meskipun dia nggak sholat, ya urusan lain. Lu nggak menarik itu? Enggak. Kadang-kadang nomor puasa. Maka betul itu di penghujung juz 6 itu kan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan sungguh benar-benar akan kamu dapati orang yang sangat dekat dengan orang-orang mukmin itu adalah yang mereka mengatakan kami adalah orang Nasrani. Loh ya orang Nasrani itu kan kalau lagi baik. Dan itu dibuktikan juga teman-teman yang ngekos di luar asrama. Itu kalau ketemu ibu kos atau bapak kos orang muslim itu masya Allah adigang adiguno itu gitu. Tapi kalau orang Nasrani mesti baik. Mengapa? Ya wallahu alam, itu entah fitrah entah mengandung maksud, ya wallahu alam. Tapi yang faktanya begitu. Artinya apa? Yang membaca ayat Al-Quran itu harus imbang tadi. Ada di satu sisi seperti itu. Gitu. Orang yang menerapkan Khadijah kan Waraqah bin Naufal, orang Nasrani yang percaya di sini itu bukan percaya, memberikan kan Buhairah juga. Oh ini Nabi, meskipun khilaf ya. Buhairah itu beriman atau tidak? Yang roje yang kuat ya nggak beriman. Mung dia bukan mengimani ya, tapi menyadari gitu ya, bukan mengakui, menyadari kalau Muhammad bin Abdullah itu utusan Allah. Kan begitu. Tapi kalau yang namanya Bani Qura itu wala tajidan na'saddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda baru wal ladina asyraku. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu sebenarnya mereka itu yang memusuhi Nabi, tapi tidak sesering orang Yahudi begitu. Maksudnya itu dari sisi kualitas dan kuantitasnya, jumlah dan frekuensinya begitu nih. Loh, yang meracuni Nabi itu juga Labid bin Al-Asam, ya orang Yahudi juga setahu saya itu. Ya dong. Orang wanita juga pernah siapa itu juga orang menyihir ya. Kebalik, yang menyihir itu Labid bin Al-Asam ya. Terus yang meracuni wanita, ya dua-duanya orang Yahudi konon seperti itu. Bani Quraisy kok, Bani Qainuqa kok, Bani Quraisy juga. Ngoten nggih. Nah orang-orang Suraka, Abu Jahal, Abu Lahab itu mungkin kalau dihitung ya memang memusuhi nabinya itu serem gitu, banyak tingkat tinggi gitu. Tapi ya ibaratnya kalau mau dibuat skor itu mungkin 4 kali lah gitu. Lah orang Yahudi ini terus menerus. Gitu. Maka nanti kita akan ketemu ayat walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah sehingga orang Yahudi dan Nasrani di Alkitab itu sebagai penegasan tentang permusuhan, kebencian mereka terhadap Rasulullah itu sangat sering terjadi dan itu keterlaluan karena mestinya mereka itu justru harusnya semestinya itu mendukung Nabi, beriman kepada Nabi sebagai sesama penerima kitab suci. Nah itulah kenapa kemudian gitu kalau kita. Nah misalnya taruhlah pun muncul pertanyaan, misalnya ada ahli sejarah
Ya toh, kemudian mengatakan enggak ya. Ternyata kalau kita buat skor, kalau dibuat skor, permusuhan orang musyrik itu justru 10 kali, permusuhan orang Yahudi dan lain itu cuma 5 kali, lebih sedikit. Nah ini bagaimana kita memahami ini? Misalnya seperti itu, ya tidak masalah juga, bukan Al-Qurannya keliru. Berarti Ahlul Kitab disebut nomor 1 itu bukan sedang menjelaskan frekuensi atau jumlah permusuhan yang lebih banyak, tapi itu sindiran. Jadi ada 2 kemungkinan para ahli tafsir menjelaskan. Kan muncul pertanyaan secara ketafsiran tadi ya, mengapa Ahlul Kitab disebut terlebih dahulu daripada orang musyrik? Maka jawabannya ada 2. 1, karena memang yang sering rewel, mengganggu, mencelakai Nabi itu orang Yahudi dan Nasrani dibanding orang-orang kafir musyrik sendiri. Yang kedua, boleh jadi orang musyrik lebih banyak secara kualitas maupun kuantitas permusuhannya kepada Nabi. Sehingga ini bukan soal jumlah atau kuantitas. Tapi tentang sindiran. Wahai Ahlul Kitab, wahai orang-orang yang menerima kitab suci, kalian itu mestinya harusnya menghormati, mendukung, beriman kepada Muhammad bin Abdullah, ya toh, selalu mengharapkan kebaikan, kesuksesan, kejayaan, keberhasilan yang baik-baik itu pokoknya. Tapi justru kalian malah mayawadu, tidak pernah menginginkan. Nah itu keterlaluan kalau begitu. Mengapa? Karena kalian itu satu saudara seiman, dan itu adalah ikatan paling sakral. Orang boleh saling membunuh dalam konteks satu suku, satu bangsa, satu kemanusiaan. Tapi kalau sudah satu keimanan, itu ya apa ya? Kebanggatannya itu level pokoknya paling tinggi. Mengapa? Karena keimanan itu sesuatu yang paling mendasar. Orang boleh mengabaikan, tidak simpati, tidak toleransi, tidak perhatian dengan sesama satu bangsa, kebangetan. Tapi masih kebangetan lagi kalau kemudian tidak merasa sebagai sama-sama manusia. Tapi itu juga mending. Tapi lebih lagi kalau kemudian maka sebenarnya secara tidak langsung, ini yang sebenarnya poin yang kedua ya. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan kaitannya kita dengan umat Islam, internal umat Islam. Ini sebenarnya redaksinya berbunyi, orang-orang kafir dari Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhan. Jadi ini sebenarnya adalah mengenai konflik antar penganut keimanan, bukan internal satu agama. Tekstualnya begitu. Ini berbicara tentang toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama. Mestinya antar umat beragama itu justru, maka nanti kita akan ketemu aja ya alal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi. Ali Imran nanti belum. Gitu. Wahai sama-sama kitab, mari kita saling mencari titik temu. Yaitu bahwa mestinya kita ini sama-sama bertauhid. Berarti toleransi dalam Alkitab. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, tidak saling mengajak kepada kesyirikan. Iya toh? Ya, ini apa? Ya toleransi kalau sudah menyangkut akidah itu tidak bisa. Dan gitu. Tekstualnya begitu. Ini tentang ayat tentang toleransi antar umat beragama. Maksudnya apa? Mestinya antara orang Yahudi, Nasrani, dan Islam itu bersatu karena sama-sama menerima kitab suci. Tapi yang terjadi orang Yahudi, internal orang Yahudi
menyelewengkan Al-Quran dan menyelewengkan Taurat, internal umat Nasrani menyelewengkan kitab Injil. Nah, terjadilah yang terjadi sekarang. Tetapi secara tidak langsung, Bapak Ibu saya muliakan, ayat ini juga bisa kita jadikan sebagai spirit, hikmah, pelajaran, peringatan, petunjuk dalam konteks toleransi intern atau internal umat Islam. Sehingga secara tidak langsung ayat ini bisa kita pahami begini secara pemahaman ketafsirannya, bukan Al-Quran ya, ketafsirannya. Ma yawaddul ladzina amanu. Ma yawaddul ladzina amanu. Gitu? Atau lebih tepatnya bukan aman. Nah, ma yawaddul ladzina oknum. Oknum dari penganut Islam sendiri, oknum ya. Baik dari ormas A, B, C, kan begitu nggih. Itu memang tidak akan menginginkan kebaikan dari ormas yang lain. Nah, makanya kami saya muliakan. Ini menjadi renungan kita bersama. Kalau orang Yahudi dan Nasrani dan umat Islam saja itu disindir oleh Allah, yang mana mereka itu yakni Yahudi dan Nasrani yang disebut sebagai Ahlul Kitab tidak pernah menginginkan kebaikan kepada umat Islam, dan itu dikecam oleh Allah. Ya, mengecam itu kan sebenarnya tidak harus dengan kosakata yang kasar. Kamu jahat, kamu jelek, atau taruhlah hewan-hewan yang itu disebut semua, mohon maaf, misalnya dengan kosakata monyet atau apa, dengan ya umpatan-umpatan harus. Kecaman atau kemarahan atau ketidaksetujuan dari Allah tidak mesti disebutkan secara tekstual dengan kosakata umpatan atau kata-kata keji. Tapi termasuk ini kan sebenarnya tadi itu sindiran kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mestinya itu mendukung, menyayangi, mengimani umat Islam, tapi justru yang terjadi adalah tadi memusuhi dan juga membenci. Itu antar umat beragama, antara penganut agama satu dengan agama yang lain. Yang mana titik bedanya otomatis, jurang perbedaannya otomatis lebih lebar secara detail akidahnya dan juga secara detail syariatnya, fikihnya. Oke, kalau kita ketemu dengan orang Yahudi yang asli, penganut Taurat, penganut Nabi Musa, pastinya kan konsep tauhidnya berbeda dengan konsep tauhidnya umat Islam. Ini kita belum berbicara ala NU yang sifat wajib bagi Allah 20 atau ala Wahabi ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, atau secara Muhammadiyah yang ya tidak itu dan tidak ini gitu. Kita pokoknya akidah majelis tarjih gitu, atau apalah pokoknya namanya gitu. Kalau Muhammad ditanya kan sekarang gampang. Anda itu ikut NU pakai akidatul awam atau ala Wahabi itu kan ya kita akidahnya itu akidah majelis tarjih gitu kan. Ya Islam monggo lah. Misalnya begitu nggih. Ini kita belum berbicara itu. Nah, artinya apa? Wahai umat Islam. Maka meskipun ya sejak era Ibnu Abbas ini sudah ditanyakan. Jadi Ibnu Abbas itu kan belum pernah ditanya. Wahai Ibnu Abbas, kurang lebih seperti itu. Iya toh? Kok iso? Kenapa bisa? Umat Islam ini Tuhannya satu, nabinya satu, Al-Qur'annya satu. Kok bisa berbeda-beda? Nah, kemudian jawabnya Ibnu Abbas kurang lebih ya karena umat Islam itu manusia, bukan hanya manusia. Karena manusia itu punya akal, punya punya otak. Maksudnya apa? Ibnu Abbas mengatakan bahwa ya otak manusia itu kan beda-beda. Produk otak manusia itu kan nggak ada yang sama persis. Anak kembar aja, jangan urusan yang paling agama, lu ukuran baju atau aja, mesti ada. Tidak ada yang namanya persis sama, tidak ada yang namanya anak kembar itu. Misalnya katakanlah temukan 5 perbedaan, persis ya Allah. Tetap ada.
Nah, sehingga kita membaca surah Al-Baqarah 105 memang tekstualnya tentang toleransi antar umat beragama. Tekstualnya begitu. Tapi sebenarnya ini bahasa biliardo. Sindiran kerasnya itu justru kepada internal umat Islam sendiri sebenarnya. Kalau antara penganut agama satu dengan yang lain itu saja, ketika mereka bermusuhan itu sudah sangat tidak pantas dan keterlaluan, maka sangat tidak pantas dan sungguh sangat keterlaluan sekali ketika antar satu agama. Maknanya kira-kira seperti itu yang disampaikan sebenarnya. Maka kemudian ya, apa tanda bulan Ramadan tiba? Nah, maka jagat medsos itu ramai mulai dengan penentuan awal Ramadan. Nah, kemudian ramai lagi hisab atau ru'ya, kemudian kalender global. Lu kan cuma seperti itu. Dan itu sunatullah. Sunatullah. Saya mau menyebut sunatullah kok kayaknya ya nggak berani, itu akidah. Sunatullah itu yang saya maksud ketetapan Allah yang akan terjadi terus. Sunatullah contohnya apa? Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Itu sunatullah. Nanti Allah akan mengganti sunatullah itu. Dalam hadis tanda kiamat matahari akan terbit dari barat. Benar, terbit dari barat. Gitu gitu. Tapi kalau secara sunatullah, contoh sunatullah itu apa? Ya bumi takdirnya di bawah, langit di atas. Itu sunatullah. Tapi nanti ada yaumana atau sama'a kata itu nanti alam semesta dilepit oleh Allah. Jadi dibalik. Nah itu nanti. Tapi sementara seperti ini. Kan gitu gitu. Jarak matahari dengan rembulan itu berapa ribu kilometer. Itu sudah selesai sunatullah. Hukum alam sunatullah itu baru saya muliakan. Nah saya mau mengatakan bahwa perdebatan tentang hisab atau ru'ya, kemudian imsaknya jam berapa, itu sunnatullah dalam tanda kutip. Sunnatullah yang terjadi di umat Islam Indonesia seperti itu. Nah itu tanda bulan Ramadan tiba. Kan begitu gitu. Kalau jagat medsos sudah mulai ramai, kapan kita puasa? Lalu muncul lah ya nek versi Muhammadiyah, sekarang nek versi pemerintah yang nanti bisa debat. Loh emang bicara, pokoknya nanti kemana-mana. Nah itu tanda bulan Ramadan akan tiba, ini sunatullah. Kan begitu gitu. Nah maka sebenarnya misalnya, ya nanti belum lagi kalau misalnya penentuan jadwal imam itu sunatullah juga. Imam sopo, oh iki aja iki 23, aja iki mon, iki bae, iki piro? Iki to letra bae mek rong-rongan. Oh sip. Mata imam subuh iso aja iki pakai kunut, aja iki ora pakai kunut. Berarti sing bener apa? Rasa sholat. Wah, demi persatuan. Oh sip. Mantap itu nggih. Itu manhaj tarjih yang tepat itu saya kan gitu. Kan disindir gitu. Perbedaan generasi umat Islam Indonesia itu alhamdulillah mengalami kemajuan yang signifikan. Sudah anak-anak Gen Z itu sudah tidak mempermasalahkan lagi imamnya pakai kunut atau tidak. Allahu Akbar, orang kemudian gembira. Mengapa itu terjadi? Karena baik anak muda NU atau Muhammadiyah sama-sama bangunnya jam 8. Yalah, disatukan dalam sholat duha. Yalah. Lebih. Lo mau bagaimana lagi? Serba dilematis. Dulu simba-simba kekeh, kokoh, kukuh. Wah aku pokoknya pakai kunut, wah aku enggak. Anak cucunya, yalah mbah ngono. Rasa sholat mbah. Aman. Demi persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Apik, apik. Wong sing ngajak setan. Lho lah nggih. Lho lah ya, itu keprihatinan bersama loh. Loh, enggak usah jauh ya. Yuk sekarang bikin polling nopo. Berapa anak muda yang sholat subuh di masjid? Atau enggak usah di masjid lah. Di rumah. Lho nggih. Subuhnya kan jam 8. Nggih. Bacanya waktu duha. Lah pripun? Nah ini keprihatinan kita bersama. Loh, kalau gitu mending simba-simba dulu ya kan. Saling kokoh mempertahankan keyakinannya. Yo semua itu ada sisi positif negatifnya. Simba-simba dulu kuat memegang syariat. Itu poin positifnya. Adapun kemudian menjadi enggak akur ya itu bagian dari sejarah. Anak-anak muda sekarang lebih cair. NU Muhammadiyah usaha bareng, bisnis bareng. Orang
Gimana kita jadi tender? Oh siap. Orang sido nih. Oh biru aku kan hijau. Oh pokoknya 7 turunan. Enggak, anak muda sekarang enggak ada udah kayak gitu. Lebih, wes pokoknya sama-sama menguntungkan, sama-sama enak. Wes, yo kadang-kadang yo situlah itu yang imam gantian nanti. Bisa, anak muda sekarang Gen Z bisa seperti itu. Tapi kemudian mereka juga kalau ditanya, ya tidak bisa. Hukum kunut itu apa? Nah, yang setahu saya sholat itu wajib. Nah itu nggak tahu tak? Nah, itu. Apalagi dalilnya, ya itu semuanya masa itu semua. Nah maka berikutnya ini yang kaitannya dengan wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dan Allah yahtassu menentukan memberikan kekhususan, keistimewaan, kelebihan bi rahmatihi dengan melalui kawalasan rahmat man kepada siapa punya yang dikehendaki. Keistimewaan, kelebihan. Maka kalau kemudian selama ini kan populernya ya, meskipun itu tidak bisa digeneralisir sebenarnya, tapi taruhlah kita itu nerimo ing pandum, menerima takdir, meskipun takdir itu juga perlu kita pertanyakan. Misalnya kan selama ini ada ungkapan di Indonesia ini ya, orang NU kalau bikin kampus atau rumah sakit itu mesti hancur. Orang Muhammadiyah kalau bikin pondok mesti gagal. Kan ada diem. Hukum laten, hukum yang tidak tertulis gitu gitu. Meskipun enggak juga. Di Magelang kalau nggak salah gitu, rumah sakit dan juga BMTN hebat, bagus, termanage dengan baik, asetnya sip. Kan gitu gitu. Di waktu yang sama, MBS bukan Muhammad bin Salman, Muhammadiyah Boarding School maksud saya. Oh itu kan ya PUTM bagus, pondok apa itu di UMY bagus juga. Kan begitu. Tapi kan kayak ada seperti itu. Ya wes kalau memang seperti itu ya wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Kan ngoten. Takdirnya memang orang kalau ngaji sananya ke Mbah Munawir di Kerapia. Kalau mau bikin rumah sakit asuhan sananya takdirnya ke Karangkajen. Ya wis, Kerapia sama Karangkajen berdampingan dalam naungan Ngayuk Jogarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya sudah, mau buat apa? Baru saya muliakan, tidak usah sensi-sensian, apa adanya aja. Saya pernah ke Karangkajen, saya tanya sama juru kuncinya. Sebenarnya pertanyaan saya itu memang sengaja, bukan istifham. Kalau di Balawa itu ada namanya istifham julid ya, istifham julid. Bertanya karena cuma kepo. Mbah, niki mahasiswa UNJ sama UAD sering kesini. Mboten nih Mas, malah biasanya sing do niku sarungan-sarungan niku sing do mriki. Oh ya apik. Jadi saya kadang berpikir, jangan-jangan Mbak Madalan busuk itu nanti ketika misalnya di sana gitu nggih. Itu jadi anak putuku dono iki kira-kira seperti kok ora tau ndongake aku misalnya kira-kira seperti itu nggih. Enggak masalah. Mbak sebaliknya bahasa juga ngono. Iki kepiye to? Aku ki angel-angel gawe NU ujung-ujungnya wong NU nek ketombo ya nang PKO lah. Nyesel aku. Gelo aku gawe NU tak rewangi prihatin ngene-ngene. Jelek. Mungkin gitu ya. Ya wallahu a'lam. Wong kita itu tidak tahu nanti di akhirat kita itu masa depan kita seperti apa. Tapi itu hanya ilustrasi saja. Maksud saya apa? Wallahu yahtassu bi rahmatih. Maka sering viral itu dimanapun. Biasanya juga momentum-momentum kayak begini Pak. Nanti kalau sudah rame-rame gitu gue, pokoknya viral ini apa seperti nanti ada yang menenang-nenang seperti itu. Kenapa sih kita tidak ambil sisi positifnya gitu kan? Kenapa orang mengutuk Salafi Wahabi begitu nih? Padahal mereka itu sangat kokoh dalam tauhid. Kenapa kita membenci orang-orang Nahdliyin gitu kan? Yang dengan apalah ahli bin apa seperti itu. Loh, mereka itu Masya Allah, dersnya, baca Qur'annya, zikirnya, itu kan juga bagian dari entitas manusia yang harus diberi hidayah. Nggih.
Loh kenapa kita mencela Muhammadiyah yang katanya gak pernah zikiran, gak pernah semaan, gak pernah apa? Loh mereka juga berjihad di jihad konstitusi, jihad rumah sakit, apa sekolahan, apa seperti itu. Jihad di Papua sana, melawan Kristenisme seperti itu. Terus misalnya orang membenci apa namanya FPI, anarkis sama seperti itu. Kalau gak ada begitu ya piye? Nah, oleh 2-3 sana ya. Kan kira-kira seperti itu jenah. Ada seperti itu. Nah artinya apa? Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu memberikan ciri khas. Ya, maksudnya apa? Bahasa muliakan. Kalau kita mestinya dikembalikan ke Al-Hujurat 13 toh. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Perhatikan baik-baik. Ayatnya itu berbunyi lita'arofu. Makna harfiahnya ta'aruf, saling mengenal. Maka kemudian ada istilah nek cara wong Jawa kuwi nakokke, bahasa Islaminya ta'aruf. Kenal calon besan. Terus nanti ngarani menentukan maharnya apa. Kan begitu nggih. Kemarin ada itu di sidang El-Kalam itu pertanyaan, Masya Allah, Ustaz mau nanya, boleh nggak mahar itu kucing gitu? Ayo. Pripun Bu Siti, putrinya jenengan ada calon menantu. Atau misalnya Bu Siti punya putra gitu, terus kemudian, "Piye nggih Bu, saya sudah mantap dengan itu." Oh, lah gue harus naik mahar, nek kucing ini udah dini kok pripun? Loh, ibu sebagai ibu aja, anaknya sendiri, mana dibalang waktu kok. Woi, kira kamu itu ndak memuliakan ibumu. Ya oke lah ibumu itu ya nggak semis-semis itu kali gitu kan. Ya memang kalau membeli, ini kok jaguar kayak Harvey Moise ya ndak bisa. Tapi ya naik kucing gitu. Loh itu ditanyakan itu saya muliakan. Tapi saya paham, ini yang nanya ini saya yakin bukan orang miskin, justru orang hebat. Karena dia tahu orang kaya itu kan, ya mau diberi mahar emas, wong emasnya lebih banyak, mungkin seperti itu gitu. Masa mau diberi mahar minyak bumi gitu. Calon biasanya itu penguasa SPBU gitu, misalnya. Kucing. Mungkin karena memang mahar, pokoknya Gen Z itu saya sering menghadiri acara pernikahan akad itu mahar wangel-wangel. Sehingga naik itu selalu keliru-keliru gitu. Mahar kok mau dobi. Dengan mahar 2 juta, 2.800.000, Rp1 gitu kan. Hanya ingin masuk ke tanggal 28 September 2025. Itu pakai bahasa Arab, sulit. Akhirnya nopo Mbak Wali Hakim yang nekan itu. Setelah sah, barang pun selesai timi-timi. Mas, niki wau leres napa mboten batinku. Wis sah-sah nabi ditakoke mbak. Aslinya keliru. Tapi kemudian simbahnya tak yem-yemi. Mbak, akad itu yang benar di dalam niat. Maka ada kaidah al-ibratu fil ma'ani la fil mabani. Yang dihukumi itu niatnya mbak, bukan yang tertulis. Jadi kalau panjenengan ngucap mahari 100 juta atau 1 triliun, ngucapnya 100 triliun. Ning faktanya dan atine kuwi jane ming 1000. Ora kanggo. Maksudnya yang dihukumi yang di dalam hati itu. Jenengan itu kan maksudnya mau bilang begitu tuh. Nggih. Ya wis. Pripun Pak Yai? Malah Kiai ini jawab ya Rondo Suloyo. Nek dulu abah saya itu mengajari nggak usah disebut secara terinci, dengan mahar tersebut gitu aja. Wah, nah ya nek ngono wis kadung dilakoni kok pertanyaannya ketika seperti itu sah atau tidak? Pun sambang sakake wis do foto-foto. Aslinya saya mau bilang, Mbok Yonanya itu tadi gitu loh sebelum wis rampung sasa baru nanya. Nanti sama saya begitu, saya juga judek. Mau saya bilang salah kok mesake gitu kan. Masa kemudian tamu undangan ini ternyata urung sae. Lha pripun? Ya saya kasih fatwa yang menyenangkan tadi itu. Apakah berbuat seperti itu boleh? Boleh. Nah itu ada kaidahnya. Rampung, akhirnya macet seneng-seneng ya wis lah. Padahal yang judek saya itu. Ya setelah saya gantian tanya sama senior saya. Ini bener. Wis bener. Ayam saya. Alhamdulillah. Ternyata fatwa saya tidak sesat gitu kan.
Ya padahal saya juga mikir gitu. Ini kisah ora ini. Loh, paling saya muliakan, kaitannya bukan terkait dengan jamuan yang sudah dimakan tadi kira-kira enak atau tidak. Lebih serem dari itu. Pengantin 2 itu kalau malam pertama pripun, nah misalnya nggak sah. Zina toh. Alhamdulillahnya sah. Mung kemudian manten laki-lakinya tua keperui. Ya maksudnya dengan takutan. Allah lele. Mbok rasain gitu loh. Gitu, mari sing kepenak dibulatkan saja mahar 3 juta, kok aku mbiyen 2 juta, gampang. Oh gampang meneh dengan mahar semangat sholat apa lah, mahar kucing lah. Maksudnya gampang, penyebutannya itu gampang. Dengan mahar uang 1.825.000 Rp1. Lah tetap kleru. Apa meneh misalnya bapaknya abadnya sudah sepuh, saya nikahkan anak saya. Malah keliru nyebut bapak nih kok. Itu terjadi di kampung saya itu. Yang mau dinikahkan bapak ya masalahnya. Sudah meninggal bapaknya itu. Yang menikahkan mbahnya. Mbahnya sudah sepuh, bro, itu seperti itu. Bapaknya itu kalau namanya Sarmin. Sarmin harus siapa? Saya nikahkan. Kan harusnya dengan mas kawin ini. Dengan Sarmin. Oh, lah ya wong sak kok kelar. Mbah. Aku sampe kan kok nikah wali wae. Bahaya kuwi. Mas kawin, Mbak. Dengan mas kawin. Kan ora oleh, harus satu nafas atau diulang meneh 3 kali. Untungnya calon mempelai pengantin putranya itu imannya kuat mentalnya. 3 kali itu lancar semua itu. Alhamdulillah, malah banyak saya nikahkan sopo di sini sopo seperti itu kan sarung itu bapaknya dengan bapak itu ilustrasi sama. Kembali ke tadi, saya mengatakan bahwa semua itu ada keistimewaannya. Nah, ayatnya berbunyi lita'arofu. Faktanya bukan lita'arofu. Ayat itu kemudian dinistakan sendiri umat Islam. Bagaimana menistakannya? Ayat itu memang tidak digenti, tapi pengamalannya digenti menjadi lita'arofu. Ta'arofa ya ta'arofu, itu saling berkenalan, saling berkomunikasi. Yang kemudian saling mengenal, saling berkomunikasi, saling silaturahmi itu endingnya, final goalnya apa sih? Inna akramakum indallahi atqakum. Masing-masing pada kesadaran bahwa ternyata yang paling mulia itu bukan yang taruhlah amal usahanya itu berapa triliun, pondoknya itu muridnya berapa, kitabnya berapa, enggak. Ternyata yang paling mulia itu ada yang paling takwa ternyata. Mestinya seperti itu. Kalau kita kembalikan ke Al-Hujurat 13, orang Islam baca itu paham juga, tapi pengamalannya kemudian lita'arofu itu diubah menjadi ta'arofu. Ta'arofa ya ta'arofu, saling kalau ta'arofa ya ta'arofu artinya apa, Mas Sandy? Saling berperang. Maka kita akan mengenal ma'rokah, ma'rokatu Badr, ma'rokatu Uhud, ma'rokatu Khaybar. Ma'rokah itu pertempuran dahsyat. Wahai manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian seluruh umat manusia. Waja'alnakum, lalu kami jadikan syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan kabilah-kabilah, suku-suku. Bukan kalian itu saling mencaci atau bercerai-berai, tapi supaya lita'arofu, saling mengenal, saling berkomunikasi. Faktanya menjadi lita'arofu. Amerika aja mau beri sama NATO kok. Mungkin tuh Cina sama Taiwan. Dulu Indonesia sama Malaysia. Belum lama Indonesia dengan Timur. Belum lama etnis Madura dengan Dayak. Itu kalau kita bicara suku. Gitu. Ormas mah gitu sudah menjadi rahasia umum dan selalu muncul. Gitu. Idul Fitri ini bareng atau tidak? Kosakata yang tidak pernah saya dengar 14 tahun selama di Mesir. Di sana tidak ada. Posone kapan? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Mengapa? Karena sudah tahu puasa itu nanti nunggu Darul Iftar.
Darul Ifta itu pembawa fatwa Mesir. Semacam nopo. Ya MUI mungkin. Jadi MUI kalau saya bicara, mau Anda Ikhwanul Muslimin, mau Salafi, mau Islam sekuler, mau sama apa, wes pokoknya poso. Maka tidak ada selama saya dulu di Mesir itu. Ya meskipun dalam kacamata ekonomi bagusnya itu memang Idul Fitri itu tidak bareng. Dolang nggih. Memang kalau dari sisi ekonomi penjual mercon itu lebih untung kalau Idul Fitrinya 2 hari. Lah nggih. Lah pripun? Kan lebih laris. Lah iya. Saya khawatir jangan-jangan memprovokasi agar kita selalu beda itu penjual mercon sama kembang api gitu. Lah pripun? Lah iya. Qurannya sama, nabinya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Kan lucu. Lah nek dengan Syiah merondok-rondok, kan sebagian Syiah ada yang rukun Islam itu hanya 3. Bahkan ada sebagian Syiah itu yang rukun Islamnya itu 6. Rukun Islam 6. Bapak Ibu yang saya muliakan, diktat atau buku apapun di dalam sekolah, dalam naungan mau NU, mau Muhammadiyah, mau PKS, mau MMI, mau MTA, mau apa, tetap mengajarkan sama. Anak-anak rukun Islam ada berapa? Itu dari Sabang sampai Merauke jamnya 5. Tidak ada umat Islam Indonesia mau ormasnya apa itu ngarang itu 3 atau 4. Ada juga kan? Ya itu masih keliru, jawab keliru. Kan begitu. Mengapa? Karena kalau konon sebagian Syiah itu kan ada yang namanya Syahadatu Ali atau Bai'atu Ali, itu rukun Islam. Kan begitu. Terus kemudian mereka sholatnya tidak 5 waktu, tapi 3. Lah dengan Syiah, kalau kemudian kita gontok-gontokan itu rodok meper. Lah Muslim Indonesia itu kan Ahlussunnah wal Jamaah. Oh enggak, saya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, saya Ahlussunnah kok. Ahlussunnah wal Jamaah itu kan NU. Saya Ahlussunnah aja. Ya monggo, tapi ya tetap bukan Syiah kan? Kan kira-kira seperti itu. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Nah, yang terpenting untuk kita ingat, semua yang terjadi tadi itu terjadi karena rahmatnya Allah. Wis kurang apa kita itu. Maka dulu kita awal membaca Al-Fatihah, kita ketemu sekali pertama Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ dulu aja umat Islam itu sudah guntuk-guntukan kok. Padahal lupa Allah itu menjelaskan ayat yang diperselisihkan pertama oleh umat Islam itu menggunakan kosakata Rahman Rahim. Moho welas moho asih. Mau diartikan Rahmanud dunya wa rahimul akhirah boleh. Rahmatul linnas wa rahmatul lil mu'minin fil akhirah boleh. Tapi tetap aja mau dimaknai apa-apa, tetap rahmat itu kawalasan. Rahmat itu paling mudah. Ilustrasinya itu seperti dalam doa yang sering kita panjatkan, yang atau jangan-jangan nggak pernah kita panjatkan. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan berilah rahmat kasih sayang kepada keduanya sebagaimana mereka mendidik merawatku ketika aku masih kecil. Saya muliakan, sejengkel-jengkelinya anak, misalnya dibilangin ngeyel, ndak mana seterusnya, bahkan mungkin, iya toh, kita sambel kita pecuti, kita tempelin, kita apa. Kalau anak kita itu diejek sama anak tetangga atau sama orang tua lah, orang lain, tetap kita ora terima. Orang tua ditelepon sama kantor polisi, Pak, anak Anda nabrak orang atau bunuh orang. Ada orang tua, bene Pak, mlebu jero wae tak perlu jenengan gebuki ra apa-apa. Ndak ada. Tetap mereka akan meskipun nanti di rumah dipolo. Tapi tetap aja ditebus itu, dijualin sawah. Jangan Pak, jangan di mana penjara, wis pokoknya damai aja. Berapalah pokoknya, tapi jangan anak saya jangan. Meskipun nanti yo setelah keluar itu disyarat, bocah murang-murang gitu. Tetap namanya itu contoh kawalasan itu seperti itu. Maka dulu ketika kita ketemu Maliki Yaumiddin, kita jelaskan
penjelasan dari Fakhruddin Ar-Razi itu dulu tahun 2018 masih awal-awal gitu. Kita sampaikan bahwa ya di Fakhruddin Ar-Razi bahwa meskipun manusia itu berbuat dosa, maksiat, pembangkangan, pengingkaran dan seterusnya, tapi semua itu ditutup oleh Allah. Nah, ditutup oleh Allah. Tapi kalian justru tetap mendurhakaiku. Ya ora apa-apa. Kalau Allah itu dendaman, ngamuan, tidak terimaan, walau kita aib kita itu dibongkar semua oleh Allah. Jadi, tapi karena Rahman Rahimnya Allah, maka diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Kalaupun nanti pada faktanya kita akan mengatakan, oh ya memang takdirnya umat Islam Indonesia itu ngenes terus dijajah Inggris, Jepang, Amerika, Cina, apa. Taruhlah takdirnya sampai kiamat seperti itu. Kita juga harus yakin bahwa semua itu terjadi karena kawelasan Gusti Allah. Takdirnya kalaupun Indonesia ada banjir, longsor, gunung jeblok, apa, korupsi apa seperti itu sampai kiamat dan tidak akan berubah. Ya wis, semua terjadi adalah rahmatnya Allah. Kalaupun orang Indonesia itu nanti takdirnya punya pemimpin yang pokoknya seperti itu, ya sudahlah. Kalau umat Indonesia itu asalnya takdirnya ya sukanya impor, tidak pernah maju, sukanya demo, sukanya bla 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 seperti itu, ya sudahlah. Semua terjadi karena rahmatnya Allah. Sebab, nah ini closingnya wallahu dzul fadlil alim. Ketika Allah memberikan kawelasan, rahmat, kasih sayang, itu bukan karena Allah itu miskin. Jadi kalau taruh kita itu hidup nggak pernah sukses, gagal terus dari lahir sampai mati, itu bukan berarti Allah itu bakhil, bukan Allah itu miskin. Allah itu dzul fadli, udah fadl azim lagi. Dulu saya pernah menyampaikan, ada ni'mah, ada mannun, itu karunia. Ni'matun itu nikmat, ada fadl. Fadlun itu bisa diartikan anugerah. Apa bedanya ni'mah, minnah sama fadl? Nikmat, karunia sama anugerah. Kadang-kadang kita sama tak, pokoknya yang enak-enak kan. Loh lah ya, tapi kan kenapa bukan wallahu dzun ni'matil azim misalnya? Wallahu dzul minnatil azim misalnya. Kan bisa-bisa saja. Yang dipilih fadl. Maka kemudian kita mengenal riba fadl. Nah, apa itu riba fadl? Si A ngutang si B 100.000 kembali 150.000. Itulah riba lebihan. Nikmat itu Bapak Ibu yang saya muliakan, gaji pokok. Minnah itu tunjangan. Fadl itu bonus. Napa Pak Ilmi? Uang kunker atau apa sih, uang apalah, uang jajan atau apalah pokoknya. Lebih dari itu. Maka kalau kita, ya Allah, kasihan ya Presiden Indonesia, mosok gajinya cuma 60 juta. Padahal pesepak bola itu satu kali tendang itu 1,3 miliar. Lebih ya. Itu kan gaji pokok, lah tunjangan dan yang lain lebih ya. Kan kira-kira begitu. Ada ni'mah, ada minnah, ada fadl. Fadl itu kalau kita misalnya, nah ini misalnya, mohon maaf kita jangan malah lupa. Saya itu butuhnya misalnya, ya hanya ilustrasi ya, minum 2 teguk. Ya sudah dikasih 2 sendok, itu nikmat. Kalau karunia atau minnah, itu kira-kira peres. Peres itu penuh minnah. Fadl itu bludak. Yang berikut. Ngoten nggih. Allah memberi takdir tadi, membagi tadi itu kepintaran, kecerdasan, kekayaan, jabatan itu atas dasar masyiatnya, kehendaknya. Tapi kehendak yang ditentukan oleh rahmat dan juga fadl, bukan karena Allah bakhil. Maka kalau kita ditakdirkan miskin, bukan Allah gak bisa gaji kita.
Allah itu punya fadl. Berat, turah, meruah, berlimpah, azim lagi. Agung. Kurang apa? Konteks ayat ini kalau kita baca secara khusus, wahai orang-orang Yahudi, saya tahu kalian itu ngiri. Kalian memusuhi dan membenci Muhammad karena kalian ngiri. Kamu lupa bahwa semua itu aku bagi atas dasar rahmat dan fadlku, ya sakarepku. Kira-kira begitu. Nah, sama juga, maka kemudian muncul pertanyaan, mengapa umat Islam itu tidak bisa bersatu? Bukan karena bodoh, bukan karena beda pendapat, tapi beda pendapatan. Serius itu. Misalnya begini, kalau api-apian kira-kira gimana? Wes ada MOU antara NU dan Muhammadiyah. Misalnya kita bicara, kenapa kita selalu bicara NU Muhammadiyah? Ya karena mereka itu dua sayap Garuda. Mereka adalah ormas paling lama dan mereka jamaahnya paling banyak, asetnya paling besar, yang paling mewarnai negeri ini. Misalnya NU Muhammadiyah itu api-apian, MOU, Kang atau D, terserah yang matur dulu siapa lah. Misalnya Muhammad yang bilang dulu ya D, Yos, nek gini gimana D? Yos, aku tak jaluk Menpora karo iki kowe nganu. Piye ra apa to? Ya ra apa. Nganu ya Kang, kurang gede Kang. Piye Kang aku ki anu. Ya siap. Lanjut aku entuk apa? Ya sing ngene lah. Api-apian ndak ada tuh. Misalnya begitu. Mengapa? Karena kalau kita ontok-ontokan dalil, orang sekarang udah nggak begitu hobi dalil gitu. Hobinya itu nge-like sama mata keranjang. Paham mata keranjang? Mata keranjang buatan jelalatan. Mata keranjang itu simbol dari Shopee, belanja shopping. Ini kan keranjang Shopee yang dimaksud, gitu, gitu. Maka sebenarnya sekarang pasutri era zaman sekarang itu semua mata keranjang. Nah, maksud saya itu tadi fokus belanja. Nah, baik Pak Isa muliakan. Mudah-mudahan dengan kita membaca surah Al-Baqarah 105 ini, pertama kita dapat sejarah tentang mengapa orang Yahudi dan Nasrani disebut sebagai Ahlul Kitab dalam konteks permusuhan dan kebenciannya kepada umat Islam itu satu. Yang kedua kita berbicara isu toleransi antar umat beragama, yang kemudian secara tidak langsung, secara jadi ada secara tekstual, ada secara kontekstual gitu. Secara kontekstual, secara kenyataannya sebenarnya selain kita ini juga memikirkan bagaimana rukun antar umat beragama, yang lebih penting lagi namanya adalah rukun antar internal umat beragama. Khususnya momentum kita akan Ramadan. Sampai kapan kita akan begini terus? Padahal Ramadan itu mana harfiahnya membakar. Apa yang kita bakar tentunya hawa nafsu. Kan begitu. Polemik antara pakar BRIN dengan adik kelas saya yang menjadi tokoh kuat di generasi muda Muhammadiyah itu bukan karena murni faktor intelektual, tapi faktor emosional dan juga ego. Kan begitu. Terkait dengan hal-hal yang sering terjadi di tadi itu ya, apa sih saya mau menyebut hukum alam itu, takutnya ini sebenarnya bukan hukum alam, itu hukum kita sendiri yang menciptakan gitu. Kalau hukum alam itu yang menciptakan Allah. Tapi bumi terbuat dari apa, kemudian jaraknya dengan matahari berapa, itu kan sunnatullah. Di mana ketika itu berubah, tatanan alam sebenarnya ini hancur. Dulu pas 2018 namanya, kan jarak matahari cuma digeser dikit 0,0 berapa 8 mili. Itu Los Angeles atau Las Vegas sudah kebakaran ya. Karena melanggar sunnatullah. Siapa yang melanggar? Ya Allah sendiri. Ya boleh. Wong sak kersane Gusti. Wallahu yaqtasu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil 'azim. Ini nanti wallahu a'lam bishawab. Setelah selesai mungkin kita udah tahun ini 2020 enggak ada pokoknya alam ru'yah hisab bareng salim halal bihalal oke. Nanti gontok-gontokan lagi bulan Dzulhijjah. Kuota haji. Enggak jeng pripun. Lha ya.
Menteri haji ini kalau kata orang Muhammadiyah wong NU. Sing ketua haji ini wamen anune ya wong Muhammadiyah. Terus piye? Api-apian, halah Kang, Dek, padha-padha. Emang nek Muhammad apa NU kajine gunung apa nang Gunung Kidul itu. Ya tetap tawafnya kan di Ka'bah kan. Ya meskipun punya KBH sendiri, punya latihan sendiri, tapi kan di sana kan sama. Dan itu fakta-fakta yang menurut saya agak lucu gitu loh. Sering itu terjadi. Yang sudah haji pernah merasakan itu. Kadang rebutan tendo, alah ya Allah, nang ngarep Ka'bah. Kadang saya itu ya Allah enggak usah haji lah, enggak usah haji. Isin-isin ke umat Islam Indonesia di hadapan Yang Maha Kuasa. Wong Ka'bah itu katanya Baitullah, rumahnya Allah. Di depan Ka'bah kita gontok-gontokan tendo, bahkan catering. Ya Allah. Ya, enggak usah haji. Maka betul kata almarhum Kiai Mustafa Yaakob, ada namanya haji setan. Ya Allah, haji setan. Nggih. Haji tapi bukan menyebabkan kita bertakarub kepada Allah, tapi malah menzalimi orang lain. Haji setan kan. Allah yarham. Baik, Bapak ini saya muliakan, mohon maaf. Sebenarnya sudah jam 8 itu, cuman itu menipu itu. Ada hal yang baik dan bermanfaat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekhilafan dan kekurangan, mohon maaf. Nah, mudah-mudahan sekaligus menyampaikan, Bapak saya muliakan, saya kok sepertinya Sabtunya tinggal 1 kali gitu. Yang Sabtu, belum masih 7 dan 14 gitu. Muhammadiyah menetapkan 18 gitu. 18. Ya masih 2 kali. Saya ingatnya oke. Ya insya Allah masih 2 Sabtu lagi nih Bapak saya muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, kesehatan, bisa melanjutkan kajian tafsir Sabtu pagi dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Saya muliakan, marilah kajian tafsir Sabtu pagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu saya muliakan yang mengikuti secara langsung maupun secara online, izin menutup aplikasi Zoom sebagai bentuk pamit kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.